Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas sebuah film fiksi ilmiah Moonfall yang dirilis pada tahun 2022. Moonfall adalah film bencana fiksi ilmiah tahun 2022 yang ditulis, disutradarai, dan diproduksi oleh Roland Emmerich. Ini dibintangi Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Michael Pena, Charlie Plummer, Kelly Yu, dan Donald Sutherland. Ini mengikuti dua mantan astronot bersama seorang ahli teori konspirasi yang menemukan kebenaran tersembunyi tentang bulan bumi ketika meninggalkan orbitnya. Pada tahun 2011, astronot Brian Harper, Jocinda Fowler dan pendatang baru Marcus sedang dalam misi Space Shuttle untuk memperbaiki satelit. Mereka terlihat sangat santai dan menikmati pekerjaan mereka sebagai astronot. Mereka juga memutar lagu-lagu kesukaan mereka sambil bekerja. Astronot ini juga mengamati kondisi alam dan cuaca di berbagai belahan bumi seperti di Afrika sampai ke Italia. Saking bisingnya lagu yang diputar Brian, Fowler sampai menegur Brian. Tiba-tiba, segerombolan hitam misterius menyerang pengorbit dan memporak-porandakan semua yang ada. Fowler yang ada dalam pesawat sampai pingsan karenanya. Brian dan Marcus terlepas dari satelit. Untungnya Brian terlempar ke pesawat dan bisa masuk kembali ke dalamnya sementara Marcus menghilang dan diperkirakan sudah tewas. Brian memeriksa kondisi Fowler yang masih hidup dan mengendalikan pesawat yang terguncang hebat sebelumnya. Brian melihat dari kejauhan kondisi bulan yang muncul seperti mendekatinya. Brian dan Fowler kembali ke bumi dengan pesawat ulang-alik milik NASA itu. Tentu saja mereka disidang oleh pejabat tinggi NASA apa penyebab musibah yang terjadi. Brian menjelaskan ada gumpalan hitam yang tiba-tiba saja menyerang mereka dan membuat semua rencana mereka berantakan. Marcus yang bersama mereka itu terlepas dan penghubung ke oksigen juga terputus. Sehingga Marcus terlempar entah kemana dan tewas karena tidak disuplai oleh oksigen lagi. Fowler juga menjelaskan dia juga sampai pingsan karena terguncang dalam pesawat dengan kerasnya. Alasan mereka tidak masuk akal bagi pejabat-pejabat NASA dan dianggap mengada-ada, dan menganggap kesalahan mereka atau human error dan akhirnya Brian dipecat. Kondisi saat sidang oleh pejabat-pejabat NASA terhadap Brian juga disaksikan oleh anaknya Sony melalui laptop dan ibunya juga menyaksikan anaknya itu bahwa Brian telah dipecat dari NASA dan mengemasi barang-barang untuk pindah ke kediaman mereka sendiri karena rumah yang mereka tempati adalah rumah dinas. 10 tahun kemudian, ada seorang ahli teori konspirasi bernama K.C. Houseman atau disingkat dengan KC saja, yang bekerja sebagai petugas kebersihan pada ruang profesor astronom dan mencoba masuk ke dalam ruangan itu, dan mengambil data pada komputer profesor itu. Selanjutnya dia bekerja kembali pada sebuah rumah makan cepat saji. Dan sampai di tujuan dia kena tegur oleh atasannya karena datang terlambat. Dia pun langsung bekerja dan melayani pembeli. Ketika seorang wanita tua ingin memesan makanan dengan drive-thru, tiba-tiba handphone berbunyi menandakan ada email yang masuk. KC malah langsung keluar dan membaca handphonenya itu dan kaget melihat hasilnya. KC pun langsung menelepon kantor NASA dengan hasil temuannya itu, dan mengatakan ini adalah sejarah buat umat manusia. Kebetulan yang mengangkat telepon itu adalah Fowler, dan mengabaikan saja pemberitaan oleh KC karena menganggap itu hanya berita sampah dan dia pun tidak menanggapi telepon oleh KC itu. Fowler kembali ke pusat komputer NASA, dan semua pegawai memandanginya seperti ada kejadian yang luar biasa yang mereka temukan dan hampir tidak masuk akal. Fowler menegur mereka agar berbicara kepadanya satu persatu apa yang terjadi. Salah satu pegawai itu mulai bicara dan mengatakan orbit bulan telah bergeser dan semakin mendekati bumi, dan tentu saja Fowler tidak percaya. Pegawai itu juga mengatakan, mereka tidak percaya pada awalnya, tapi mereka mengecek data di komputer beberapa kali dan menunjukkan hal yang sama. Fowler mengatakan bulan terbentuk miliaran tahun yang lalu dan tetap pada orbit yang sama. Bagaimana sekarang bisa bergeser? Di tempat lain KC mulai meneliti hasil penemuannya itu, dan menelepon kantor NASA. Tetapi tidak ada yang menjawab, dan melihat kucingnya lagi menduduki sebuah artikel pada koran yang membahas tentang pergeseran orbit bulan itu. KC pergi ke sebuah pertemuan untuk anak-anak yang ingin mengetahui astronomi dan alam semesta, dan kedatangannya sudah ditunggu-tunggu oleh anak-anak itu. KC juga menjelaskan tentang bulan dan orbitnya semakin mendekati bumi.
tentu saja anak-anak itu tidak mengerti. Ketika itu di tempat apartemennya Brian dia dibangunkan oleh seseorang, yang tidak lain adalah pemilik apartemen dan menggedor pintu apartemen itu minta uang sewa yang sudah sebulan tidak dibayar. Brian keluar dari jendela dan dengan sepeda motor pergi dari situ, dan Brian mendatangi tempat KC lagi menerangkan pergeseran orbit bulan kepada anak-anak itu. KC terkejut melihat kedatangan Brian, dan langsung mengatakan kepada Brian hasil penemuannya itu, dan mengajak KC keluar dari ruangan itu. KC menjelaskan kepada Brian tentang penemuannya itu, tapi Brian tidak percaya dan dianggap mengada-ada. KC disuruh pergi dari situ tapi tetap ngotot hasil penelitiannya itu. Akhirnya security datang dan membawanya keluar dari ruangan itu. Tapi KC melemparkan kertas yang berisi data tentang kondisi bulan. Ketika Brian memungut kertas yang dilemparkan KC itu, tiba-tiba ada dua orang wanita datang menghampiri Brian. Seperti ada kejadian yang sangat penting, Brian ditelepon oleh istrinya. Brian menjawab ada apa? Istrinya menjawab agar melihat televisi ternyata anaknya Sonny sedang ditangkap oleh polisi. Di rumah Lopez juga sedang melihat kondisi Sonny yang ditangkap polisi yang disiarkan oleh televisi itu. Di rumah KC sedang bersama ibunya, dan mengatakan anaknya KC ingin jadi astronot dan bekerja untuk NASA. KC tertawa mendengar cerita ibunya itu dan mengatakan dia bukan siapa-siapa, tapi KC mengatakan dia telah menemukan sesuatu yang sangat penting yang telah dia temukan. Di pusat kantor NASA, di komputer jelas terlihat bulan mendekati bumi. Fowler dan direktur NASA mengamati pergerakan itu. Fowler juga mengatakan apa yang mereka alami bersama Brian ada yang aneh ketika mereka ada di ruang angkasa pada saat itu. Saat itu, direktur NASA dan Fowler mengadakan konferensi pers, tetapi pertanyaan wartawan tidak bisa mereka jawab apa yang terjadi. Fowler juga berdebat dengan direktur NASA tersebut dengan apa yang seharusnya mereka katakan kepada wartawan. Sementara itu, Brian mengamati di televisi sebuah cincin raksasa yang diperkirakan telah dibangun oleh alien di ruang angkasa, dan merupakan sebuah stasiun ruang angkasa, dan ini sama sekali tidak pernah terpikirkan oleh Brian sebelumnya seperti ada kegiatan alien di bulan. Brian kembali teringat dengan dokumen yang dilemparkan oleh KC kepadanya. Dan dia pun mencari kembali di tumpukan sampah. Tiba-tiba ada seorang polisi yang mencurigai siapa yang ada di tong sampah. Karena dia pikir adalah pencuri dan menodongkan senjatanya, Brian mengangkat tangannya dan mengatakan mencari dokumen. Ternyata polisi itu menemukan dokumen yang dicari berada masih di luar tong sampah itu dan memberikannya kepada Brian. Brian kemudian menelepon KC dan KC pun gembira telah ditelepon oleh Brian dan menjelaskan kembali dokumen yang didapatnya itu. Sementara itu NASA kembali meluncurkan pesawat ulang-alik yang menuju bulan untuk meneliti kembali apa yang terjadi. 3 astronot diterbangkan kembali ke bulan dan menjatuhkan kamera sensor ke dalam lubang yang ada di bulan untuk meneliti apa yang ada di dalamnya. Brian pergi menjumpai KC yang mana saat itu juga menghadiri pertemuan dan dia sebagai pembicara mengenai pergeseran orbit bulan kepada orang-orang tua. Ketika Brian muncul di situ dia heran melihat kedatangan Brian ke situ. Tapi Brian mengajaknya keluar dari ruangan itu dan ingin bicara dengannya. Brian mengatakan KC sudah tahu kejadian tentang bulan itu sebelum siapapun mengetahui tentang hal itu. Brian menanyakan dari mana dia tahu tentang keadaan itu. Di pusat pengendali NASA sedang mengamati astronot untuk melihat kamera yang ada di dalam lubang di bulan dan mengamati kegiatan astronot di ruang angkasa. Mereka semua di ruangan itu menyaksikan tiba-tiba ada awan hitam dan menyerang ke dalam pesawat itu, dan membunuh semua astronot itu. Direktur NASA dan Fowler terkejut dan menyaksikan sendiri bagaimana tewasnya serangan oleh awan hitam itu terhadap astronot dan pesawat ruang angkasa itu. Kelihatan astronot itu kebingungan melihat makhluk seperti gurita yang menyerang mereka. Di tepi pantai terlihat gelombang laut mulai naik, seperti terjadi tsunami dan air laut masuk ke daratan. Terjadi perubahan iklim, air akhirnya masuk ke dalam kota dan merusak segalanya. Fowler kemudian secara diam-diam masuk ke dalam penyimpanan dokumen milik NASA, dan mengambil USB dan melihat dan memeriksa file yang ada di dalamnya, dan membuka file Brian Harper. Fowler sangat terkejut karena ada rekaman ketika mereka ada di stasiun ruang angkasa pada waktu itu, dan tampak ada awan hitam yang menyerang mereka.
Fowler melihat video yang di komputer itu berulang-ulang. Tiba-tiba ada seorang yang datang memakai kursi roda. Fowler terkejut karena dia mengenal orang itu dan merupakan pejabat senior NASA bernama Holden Field. Holden Field mengatakan bahwa Fowler telah mempunyai data 136 alpha yang merupakan data yang sangat rahasia. Fowler menyatakan mengapa rekaman ketika di ruang angkasa itu tidak diberitahukan kepada mereka, berarti Brian dan dirinya tidak bersalah, yang menyebabkan Brian dipecat saat itu. Fowler langsung mengadakan telekonferensi dengan pejabat NASA dengan temuan data yang dimilikinya dan salah satu pejabat NASA itu adalah suaminya yaitu Doug Davidson yang ikut mengikuti telekonferensi itu. Para pejabat NASA itu membantah dengan hasil yang ada di USB itu dan tidak bisa dipercaya dan Fowler heran dengan pernyataan pejabat NASA itu dengan data yang dimilikinya itu. Di tempat kediaman Brian tiba-tiba tentara datang memasuki kamar, dan Brian bertanya apa maksud kedatangan mereka. Tentara itu mengatakan harus ikut mereka segera karena menyangkut keamanan nasional. Brian menyatakan bersedia tapi harus dengan KC. Fowler di rumahnya menjumpai anaknya, dan melihat bencana semakin meningkat seperti ada bola api yang jatuh ke bumi. Fowler harus menyelamatkan keluarganya. Ketika di kantor NASA Brian menjumpai Fowler, dan menceritakan apa yang terjadi. Brian harus kembali ke NASA. Saat itu KC mengenalkan diri dan menyatakan telah berkali-kali mengirim email kepada Fowler. Fowler kemudian mengajak mereka keluar ruangan itu dan menuju ke ruang kendali NASA dan melihat aktivitas bulan, dan menyatakan ada kegiatan di sana karena selalu ada pergerakan. Jadi mereka berencana untuk pergi ke bulan dengan SpaceX yang dipunyai oleh Elon Musk, dan rencananya yang pergi ke bulan adalah Brian, Fowler dan KC. Saat itu datanglah tentara, dengan membawa seorang anak muda, yang tidak lain adalah Sonny yang merupakan anak dari Brian. Brian kaget melihat kehadiran Sonny di situ dan memeluk anaknya itu. Sonny mengatakan dia tidak menyukai NASA dan Brian mengatakan dia harus ke bulan untuk ngebom makhluk yang ada di sana yang membuat bumi menjadi bencana besar. Sesuai dengan yang direncanakan Brian, Fowler dan KC sudah ada di pesawat SpaceX. Sebelumnya Fowler memberi pengumuman agar warga pergi dari situ, karena situasi alam semakin memburuk dan pergi ke Colorado atau daerah yang lebih tinggi karena air permukaan laut semakin naik dan bencana tsunami semakin besar, dan meminta evakuasi secepatnya orang-orang yang berada di sekitar itu. Fowler, Brian dan KC pun pergi ke pesawat SpaceX dan air laut semakin tinggi yang menerpa tempat pesawat itu yang akan lepas landas. KC masih sempat menelepon ibunya sebelum berangkat, bahwa dia berangkat ke ruang angkasa. Doa ibunya terkabul karena ingin melihat KC sebagai astronot. Sementara Sonny membawa putranya Fowler pergi dari situ dengan mengendarai mobil, dan melihat pesawat yang membawa ayahnya itu menuju bulan dengan terjangan badai akibat tsunami semakin hebat. Tapi roket yang membawa pesawat itu berhasil meluncur. Sonny pun pergi dari situ beserta seorang teman China-nya dan anak Fowler karena air semakin naik ke daratan. Meski keadaan darurat untuk keberangkatan, Brian, Fowler dan KC berhasil mencapai orbit, dengan roket pendorongnya terlepas dan pesawat pun meluncur menuju bulan. We're at 11 degrees, 12. We better do something fast. Setelah Brian dan Fowler setelah sampai ke orbit, seperti biasa yang pernah mereka lakukan sebelumnya adalah untuk memperbaiki satelit, dan mereka memakai pakaian astronot dan berada di luar pesawat dan disaksikan oleh KC dari dalam pesawat seperti tidak percaya apa yang dilihatnya. Tapi apakah yang terjadi kemudian? Tampak bulan semakin mendekat dan ini langsung dilihat oleh KC dari dalam pesawat SpaceX itu. Sementara Brian dan Fowler belum menyadari apa yang terjadi. Sementara itu Sonny dalam pelariannya untuk menjenguk kembali ke rumah ibunya. Tapi dalam perjalanan mereka dihadang oleh sekelompok orang yang bersenjata. Mereka disuruh keluar dari dalam mobil, dan mobil mereka pun dirampas sehingga, Sonny dan temannya serta anak dari Fowler terpaksa jalan kaki untuk menuju rumahnya itu. Dalam perjalanannya pulang itu Sonny diterpa badai yang sangat hebat dan untung Sonny masih bisa berpegangan tangan agar tidak terlempar terbawa oleh angin. Sonny dan putra Fowler juga selamat akibat terpaan angin badai itu dan mereka bersembunyi pada sebuah rumah. Sementara itu, pesawat Fowler, Brian dan KC juga seperti dihujani batu meteor dan mereka akan mendarat di permukaan bulan. KC masih sempat membuat foto dengan kamera ponselnya yang disaksikan oleh Fowler dan Brian.
Di tempat Sony mereka keluar dari rumah dan akan melanjutkan perjalanan mereka. Tampak badai sudah mulai mereda tapi suasana berkabut dan udara yang dingin. Di dalam pesawat KC dan Brian, melihat awan hitam yang mulai mendekat kepada mereka, Brian memerintahkan agar mematikan handphonenya. Karena makhluk itu mendeteksi sinyal dan akan membunuh makhluk hidup siapapun yang dijumpainya. Brian merampas handphone KC dan membenturkannya ke dinding pesawat. Ketika handphone itu tidak memberi sinyal, maka awan hitam itu pun surut dan menghilang. Sony akhirnya sampai juga ke rumah ya, tapi tampaknya dia seperti dihadang oleh sekelompok orang bersembunyi di gundukan tanah, dan dia memperkenalkan diri dengan berteriak kepada orang di depannya, tapi langsung diberikan tembakan peringatan. Menurut Brenda keluarganya tidak pernah ada anak kecil di keluarganya, maksudnya anak Fowler yang bersama Sony. Lopez datang memeluknya, tapi Sony menolak karena dia keadaan tidak baik dan ditembaki. Sony kemudian dijemput dengan mobil, dan membawa Sony, teman China-nya serta putra Fowler. Akhirnya Sony bertemu dengan ibunya. Di luar mereka melihat meteor, yang jatuh di daerah pegunungan dan tidak jauh dari mereka. Di saat yang bersamaan, KC, Fowler dan Brian akhirnya sampai juga ke stasiun ruang angkasa, yang dibuat oleh alien, yang luar biasa besarnya seperti cincin raksasa yang tidak terbayangkan oleh mereka sebelumnya. Mereka sangat terkesima dan melihat ke sana kemari, pesawat mereka seperti hanya sebuah titik yang bergerak. Oh, please tell me this is really happening. They're like wheels, oh. Mereka semua harus pergi dari situ karena suasana bencana alam yang menimpa mereka. Sony dan Lopez terpaksa merampas tabung oksigen dari yang merampas mobil mereka pada waktu itu dan pergi dari situ karena oksigen dibutuhkan untuk daerah pegunungan yang semakin tipis kadar oksigennya. KC, Fowler dan Brian melihat-lihat cincin raksasa yang merupakan megastruktur yang pernah diperkirakan oleh KC sebelumnya dan kini dia dapat melihat sendiri yang nyata di hadapannya, sampai dia berteriak karena kagum dan senangnya. Seperti biasanya ada kembali awan hitam yang mengikuti mereka. Kali ini Brian merasa aneh karena kendali pesawat tidak bisa lagi dia kendalikan seperti dikendalikan oleh orang lain. Tetapi selalu dapat menghindar dari kejaran awan hitam itu. KC sangat heran apa yang dilakukan oleh Brian, dan sempat bertanya. Brian menyatakan bukan dia yang mengendalikan pesawat mereka. Pesawat itu seperti terbang sendiri. Dan akhirnya mereka sampai pada sebuah gerbang raksasa. Pesawat mereka bisa masuk, tetapi tiba-tiba tertutup kembali sehingga awan hitam itu tidak bisa masuk ke dalam. Pesawat mereka terbentur ke sana kemari dan akhirnya berhenti dan mereka tidak mengalami cedera. Dari Pusat Pengendalian NASA, Direktur NASA mengatakan bahwa Presiden AS menyetujui untuk menggunakan senjata nuklir untuk menyerang makhluk yang ada di bulan yang membuat bencana yang parah di bumi. Pegawai NASA mengatakan bahwa setelah kunci senjata nuklir untuk dihidupkan maka akan dihitung mundur dalam peluncurannya. Sementara itu Sony, Lopez dan anak Fowler beserta temannya sedang ngebut secepatnya keluar dari daerah itu. Ternyata mereka dikejar oleh orang yang mereka rampas oksigennya itu. Kejar-kejaran pun terjadi dan orang itu menembaki mobil yang dikendarai oleh Sony. Suami Fowler masih sempat menelepon Sony dan memastikan putranya dalam keadaan baik-baik saja. Untungnya Sony sangat piawai dalam mengendarai mobil, sehingga masih bisa lolos dari kejaran. Tetapi mereka terus ditembaki. Lopez pun balik menembak dengan senjata yang dimiliki Sony. Sementara itu kobaran api di mana-mana yang mengancam mereka. Suatu ketika, jalan sudah terputus, dan Sony nekat menerobos agar sampai ke seberang, dan pengejarnya pun melakukan hal yang sama. Tetapi di tengah jalan ada batu yang runtuh sehingga menabrak batu itu dan pengejarnya itu pun tewas. Suami Fowler, Doug Davidson menelepon kembali Sony untuk memastikan anaknya masih selamat. Sony memberikan handphonenya kepada Jimmy, anak Fowler itu agar bisa berbicara dengan ayahnya itu. Mereka pun berkomunikasi dan memastikan Jimmy baik-baik saja dan Jimmy mengatakan ibunya yang sedang berada di bulan untuk menyelamatkan mereka semua. Lopez mengeluarkan tabung oksigen dari bagasi mobil. KC dan Fowler sadar dari pingsan mereka, tetapi tidak mendapati Brian yang ada dalam pesawat.
Sementara awan hitam itu terus ingin mendobrak pintu raksasa itu, agar bisa masuk ke dalam. KC dan Fowler masih bisa mendengar seperti pintu itu ingin didobrak dari luar. Tiba-tiba ada pintu yang lain terbuka, dan mereka masuk ke dalam ruangan. Seperti mereka diarahkan menuju ke ruangan itu, sementara Brian sadar dari pingsannya, dan mendapati dirinya di sebuah ruangan dan berjumpa dengan anaknya Sonny ketika masih kecil. Mereka berkomunikasi dan Sonny kecil ketika masih memegang patung astronot dalam kaca. Brian mengatakan, orang di hadapannya itu bukan anaknya Sonny dan menanyakan siapa dia. Orang di depannya itu menjawab, konstruksi dari pikirannya sendiri yang terbuat yang sama dengan Brian dan menceritakan makhluk yang tercipta miliaran tahun yang lalu. I'm a construct. Your ancestors were once a thriving civilization in a distant part of the galaxy. Billions of years ago. Bulan sudah mulai bergesekan dengan bumi, akibat titik orbit yang terus bergeser dan memberikan bola-bola api ke bumi dengan jumlah yang lebih besar di pusat pengendalian NASA. Pegawai mengatakan semakin banyak bola api yang menyerang bumi dan itu terlihat di komputer dan orbit bumi mendekati bumi dan tidak akan lama lagi akan menabrak bumi. Untuk itu mereka sudah sepakat untuk meluncurkan senjata nuklir untuk menembak makhluk yang ada di bulan dan sudah dihitung mundur. Dan yang memegang kunci adalah Doug Davidson dari militer dan dia sudah memegang kunci untuk dihidupkan. Ternyata Doug mencabut kembali kuncinya atau membatalkan, dan semua orang di ruangan itu menjadi heran dan langsung ditanyakan oleh direktur NASA itu kepadanya. Doug menyatakan dia tidak bisa lakukan karena istrinya berada di sana, dan akan membunuhnya. Direktur NASA itu mengatakan ini untuk keselamatan seluruh umat manusia, dan minta Doug meletakkan kembali kunci itu di tempatnya. Tapi Doug yakin istrinya dapat menyelamatkan mereka. Doug bahkan mengambil senjata security agar orang-orang tidak mendekatinya. Sementara itu, Brian, Fowler dan KC sedang berusaha melewati kejaran awan hitam itu. Kemudian Brian melambatkan pesawatnya dan membuat heran KC apa yang sedang terjadi. Brian mengatakan awan hitam itu ada di belakang mereka. Lalu KC melihat ke belakang. Tapi Fowler menyatakan tidak melihatnya. Brian mengatakan kepada Fowler agar dia mengendalikan pesawat dan Brian akan meledakkan awan hitam itu dengan bom yang mereka bawa. Di saat bersamaan Sonny yang berusaha untuk mencari Lopez ternyata tertimpa reruntuhan kayu dan teman wanitanya itu berusaha untuk menolongnya yang ternyata kayu itu sangat berat di pesawat. Brian yang hendak ke belakang untuk mengambil bom, ternyata KC sudah tidak berada di tempat dan sudah berada di kapsul tempat bom berada, dan menutup pintunya. Brian kaget sekali. Dan Brian menyuruh KC membuka pintunya. KC hanya mengatakan ingin melakukan sesuatu yang berguna, artinya KC mau mengorbankan diri. Kapsul itu pun terlepas dari pesawat dan langsung menuju jantung awan hitam itu dan meledakkan diri bersama. Dengan meledaknya awan hitam itu, teman wanita Sonny itu pun sanggup mengangkat kayu yang menghimpit Sonny dan melihat kobaran api dari kejauhan. Sonny, the moon is going to hell! Setelah KC meledakkan awan hitam itu, Fowler yang mengambil alih pesawat itu, mencoba mengarahkan untuk kembali ke bumi, sementara itu Brian tampaknya terguncang ke sana kemari akibat pesawat juga terbentur benda keras. Fowler memberi semangat kepada Brian agar tetap bisa bertahan dan mereka akan pulang dengan selamat. Pesawat mereka akhirnya memasuki atmosfer bumi. Fowler dan Brian akhirnya mendarat di bumi dengan parasut. Setelah makhluk itu diledakkan, bulan seolah-olah kembali bergerak kembali ke orbit asalnya dan bergerak menjauhi bumi. Sementara itu, Sonny telah kembali dengan bantuan temannya itu, dan ibu Sonny mengucapkan terima kasih terhadapnya dengan selamatnya Sonny. Mereka semua keluar rumah dan tampak udara semakin cerah seperti dahulu sebelum kejadian pergeseran orbit bulan. Kemudian terdengar dering handphone. Fowler menghubungi anaknya yang bersama Sonny, dan kegembiraan Sonny yang berarti ayahnya Brian juga masih hidup. Helikopter kemudian menjemput Brian dan Fowler dan disambut oleh Sonny dan keluarga Lopez. Mereka menanyakan keadaan KC dan Brian menyatakan minta maaf apa yang terjadi karena KC telah berkorban untuk mereka semua. Apa yang terjadi dengan KC? Ternyata dia berada pada sebuah ruangan, dan bertemu dengan ibunya yang sedang memegang kucing kesayangannya itu. KC menanyakan apakah dia masih hidup. Tetapi jelmaan ibunya itu mengatakan dia bagian dari bulan sekarang. KC gembira karena telah menyelamatkan bumi.
This. The Earth. We should get started.